Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Marsha Dina Firmansyah, dan teman saya Tiara Diva Prasetyanti ingin mempresentasikan mata kuliah Manajemen Proses Bisnis yang bertemakan manajemen proyek. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian manajemen proyek. Yang kedua, hubungan proyek dan manajemen proyek. Yang ketiga, PMBOK dan siklus hidup manajemen proyek. Yang keempat, langkah-langkah manajemen proyek. Proyek adalah kumpulan sementara individu-individu kunci atau key personal yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis tertentu dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Tujuan proyek spesifik dapat diidentifikasi dan dapat diselesaikan. Suatu proyek biasanya terdiri dari berbagai aktivitas yang memberikan hasil atau deliverables yang dapat diukur dan memenuhi syarat. Manajemen proyek adalah belum ya. Proses pencapaian tujuan proyek dalam hal jadwal, anggaran, dan kinerja melalui serangkaian aktivitas yang dimulai dan diakhiri pada waktu tertentu dan memberikan hasil deliverables yang dapat diukur dan memenuhi syarat. Di sini ada contoh proyek yang sering kita temui, yaitu yang pertama ada proyek konstruksi, yang kedua ada proyek penelitian dan pengembangan, yang ketiga ada proyek industri manufaktur, dan keempat ada proyek padat modal. Faktor-faktor yang menentukan kesuksesan proyek yaitu ada 4. Yang pertama, tujuan dan sasaran yang jelas. Kedua, proses manajemen proyek yang terdefinisi dengan baik. Yang ketiga, ada seperangkat alat manajemen proyek yang telah terbukti berhasil. Yang keempat, pemahaman yang jelas tentang peran manajemen proyek. Hubungan proyek dan manajemen proyek. Proyek dan manajemen proyek saling terkait, karena manajemen proyek adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola dan mengarahkan proyek agar berhasil mencapai tujuannya. Manajemen proyek membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dalam batas waktu, biaya, dan sumber daya yang tersedia, serta mengurangi risiko yang terkait dengan proyek tersebut. Siklus hidup manajemen. Siklus hidup manajemen proyek adalah proses yang diikuti setiap manajer selama umur proyek. Implementasi dan pengelolaan proyek dapat menggunakan siklus hidup yang telah terbukti berhasil berdasarkan metode. Siklus membantu tim proyek dan pemangku kepentingan untuk memahami secara jelas tahapan proyek, mengatur pekerjaan, mengelola risiko, dan memastikan pencapaian tujuan proyek secara efisien. PMBOK atau Project Management Body of Knowledge adalah kumpulan pengetahuan khusus mengenai pengelolaan proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute atau PMI. Dalam PMBOK dijelaskan bahwa setiap proyek memiliki suatu siklus hidup yang terdiri dari awal, kehidupan proyek, dan akhir saat diasumsikan tujuan proyek telah tercapai. Berikut adalah fase dari siklus hidup manajemen proyek seperti yang dijelaskan oleh PMBOK, yaitu yang pertama ada fase inisiasi, yang kedua ada fase perencanaan, yang ketiga ada fase pelaksanaan, yang keempat ada fase pengendalian, dan yang kelima ada fase penutupan. Fase inisiasi. Tujuan dari fase inisiasi adalah untuk mengembangkan rencana dan penilaian risiko tingkat tinggi untuk proyek
yang diusulkan dan menyiapkan informasi untuk portofolio menilai kelayakan strategis proyek. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tiara. Berikutnya ada 12 langkah-langkah dalam proses fase inisiasi. Yang pertama, mewawancara pelanggan. Yang kedua, melakukan riset internal. Yang ketiga, mengembangkan solusi dan persyaratan. Yang keempat, meninjau lesson learned dari proyek sebelumnya. Yang kelima, meninjau kebutuhan pelanggan. Yang keenam, menentukan peran dalam proyek. Yang ketujuh, mengumpulkan tim inti proyek. Yang kedelapan, mengembangkan struktur perincian kerja tingkat tinggi. Yang kesembilan, penilaian risiko tingkat tinggi. Yang ke-10, mengembangkan perkiraan biaya. Yang ke-11, mengembangkan piagam proyek tingkat tinggi. Dan yang terakhir, ke-12, tinjauan bersama dan pengesahan oleh pemilik proyek. Selanjutnya ada fase perencanaan. Tujuan dari fase perencanaan adalah untuk memulai proyek baru dan menetapkan rencana dan jadwal yang akurat. Infrastruktur yang dibangun selama fase perencanaan sangat penting untuk mengelola keberhasilan proyek secara efektif. Selama fase ini, tanggung jawab didelegasikan, komunikasi dan pelaporan yang diharapkan akan dikembangkan dan disajikan kepada tim proyek. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses fase perencanaan. Yang pertama, melakukan rapat perincian rencana tim proyek dan sesi kerja. Yang kedua, mengembangkan rincian WBS. Yang ketiga, mengembangkan matriks penanggung jawab. Yang keempat, mengembangkan rencana komunikasi. Yang kelima, penilaian risiko dan perencanaan manajemen. Yang keenam, menentukan persyaratan keterampilan sumber daya manusia. Yang ketujuh, menjadwalkan persiapan. Yang kedelapan, mengembangkan perencanaan manajemen biaya. Yang kesembilan, mengukur mutu. Kesepuluh, manajemen pengadaan proyek. Dan ke-11, mendapatkan persetujuan rencana manajemen komunikasi. Ke-12, finalisasi piagam proyek. Ke-13, finalisasi piagam, melakukan tinjauan manajemen dengan pemilik proyek. Dan yang terakhir ada mengembangkan baseline. Selanjutnya ada fase pelaksanaan dan pemantauan. Tujuan dari fase pelaksanaan dan pemantauan adalah untuk memastikan bahwa setiap hasil proyek mencapai hasil yang diinginkan dalam periode yang ditentukan, dalam biaya yang ditentukan, dan menggunakan sumber daya yang dialokasikan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam proses fase pelaksanaan dan pemantauan. Yang pertama ada mengikuti perkembangan proyek. Yang kedua ada rapat status proyek. Yang ketiga manajemen perubahan. Yang keempat mempertahankan mutu. Yang kelima dokumentasi proyek. Yang keenam memfasilitasi rapat tinjauan dengan eksekutif perusahaan. Yang ketujuh memantau dan mengendalikan proyek. Yang kedelapan, mengelola dan menyelesaikan masalah sumber daya manusia. Yang kesembilan, menyesuaikan jadwal. Yang ke-10, memproses proyek bermasalah. Yang ke-11, memperoleh persetujuan dan penerimaan dari sponsor proyek sebelum ke fase berikutnya. Yang terakhir, melakukan tinjauan proyek sementara dengan pemilik. Setelah itu ada fase penutupan proyek. Tujuan dari fase penutupan proyek adalah meninjau proyek dan
seluruh pengujian telah selesai. Fase ini juga memastikan praktik terbaik telah diketahui dan dapat dibagikan untuk proyek selanjutnya, serta mempraktikkan perbaikan berkelanjutan pada tim proyek maupun personal. Berikutnya ada langkah-langkah dalam proses fase pelaksanaan dan pemantauan. Yang pertama ada administrasi penutupan proyek. Yang kedua ada survei peserta proyek. Yang ketiga melakukan tinjauan pasca implementasi. Yang keempat mengembangkan lesson learned. Yang kelima mengirim dokumentasi ke repositori. Dan yang keenam menyelenggarakan perayaan proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.